Gue videoin ya, lu udah ngancem ya, lu udah ngancem gue mau ya. Gue videoin, gue laporin polisi lu ya. Akhirnya begitu keadaan yang agak sulit itu di masa pandemi, ya iseng coba pinjol. Ternyata gampang sekali pinjol itu. 3 menit cair. Pinjamnya di ada kami sih. Awalnya pinjamnya di ada kami. Terus itu dapatnya kita nggak full sih memang gitu. Akhirnya kita jadi kayak gali lubang tutup lubang ya gitu. Karena yang di sini kok makin lama makin gede. Karena kita setiap hari itu ngepush bisa sampai 300-400 orang Kak via broadcast. Kasus dugaan bunuh diri seorang warga di Sumatera Selatan akibat tekanan debt collector sebuah perusahaan pinjaman online yang sempat menghebohkan masyarakat beberapa waktu lalu, kini telah menemui titik terang. Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu menyatakan telah menyelidiki seluruh kasus bunuh diri di wilayahnya. Namun, tidak ada terkait dengan pinjol. Untuk sementara, ada beberapa kejadian bunuh diri di wilayah hukum Polres Oku. Untuk sementara dari beberapa kejadian bunuh diri yang terakhir belum ada yang mengarah ke arah sana. Itu dikarenakan karena adanya pinjaman pinjol. Kasus dugaan bunuh diri akibat tekanan penagih hutang pinjaman online ini sempat viral akhir September lalu melalui unggahan akun media sosial Rakyat versus Pinjol. Meski tak terbukti, kasus ini bukanlah yang pertama. Pada Juni 2022 lalu, seorang supir ditemukan tewas gantung diri di kawasan Priuk, Jakarta Utara. Sebelum mengakhiri hidupnya, korban sempat mengaku kepada keluarganya tak tahan oleh teror debt collector. Korban diketahui terjerat hutang pinjol ilegal sebesar 15 juta rupiah. Sebelumnya pada November 2021 lalu, MY, ibu rumah tangga di Depok, Jawa Barat, nekat mengakhiri hidupnya lantaran tak tahan oleh ancaman para penagih hutang. MY terlilit hutang pinjol ilegal sebesar 12 juta dari 4 aplikasi dan tak bisa melunasi. Saudara, menagih hutang dengan menggunakan kata-kata kasar atau mengintimidasi tak hanya dilakukan oleh pinjol ilegal, tetapi juga dilakukan oleh oknum debt collector pinjol legal atau berizin. Lantas, bagaimana cara untuk menghentikan penagihan hutang yang sangat meresahkan ini? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Gue videoin ya, lu udah ngancem ya, lu udah ngancem gue mau ya. Gue videoin, gue laporin polisi lu ya. Cara-cara penagihan hutang pinjaman online yang meneror nasabah sejak lama dikeluhkan masyarakat. Meski telah banyak laporan yang dilayangkan kepada pihak otoritas, pelaku teror yang dilakukan para penagih hutang alias debt collector di Tenggarai masih terus terjadi. Memang yang paling menonjol ya, kita harus akui, yang paling menonjol dari laporan masyarakat dan konsumen pinjol yang masuk dilakukan ke OJK melalui itu adalah tentang perilaku petugas penagihan atau yang dikenal luas sebagai debt collector. Ini yang paling banyak. Tak hanya dilakukan pinjol ilegal, cara penagihan hutang yang meresahkan debitur juga dilakukan oknum debt collector pinjol resmi. Seperti yang dialami YN Juni lalu. Saat itu YN terpaksa berhutang pada salah satu perusahaan pinjol resmi untuk biaya pengobatan sakitnya. Awalnya semua berjalan lancar. Namun lama-kelamaan YN mengalami kendala cicilan. Pinjamnya di ada kami sih. Awalnya pinjamnya di ada kami. Terus itu dapatnya kita nggak full sih memang gitu. Akhirnya kita jadi kayak gali lubang tutup lubang ya gitu. Karena yang di sini kok makin lama makin gede. Akhirnya saya pikir udah deh saya harus
berhenti, saya putuskan tidak membayar. Nanti kita gimana nih komunikasinya gitu kan. Akibat tidak membayar cicilan hutang saat melebihi tempo, YN dihubungi oleh debt collector berulang kali. Penagih hutang mengancam akan menyebarkan persoalan ini pada keluarga YN. Udah mulai gitu diteror sih kita, udah mulai diteror. Di telepon awalnya udah dijelasin juga sama kita ada kondisi finansial, tidak bisa membayar dan lain sebagainya. Kemudian dari situ yang saya cukup kaget adalah dia bilang bahwa ini apa perlu saya buatkan grup dari kontak-kontak yang ada di handphone atau di sosial media, minta penggalangan dana untuk bayar tagihan saya gitu. Beberapa waktu lalu kami mengirimkan email permintaan wawancara dengan Ada Kami terkait penagihan hutang terhadap salah satu debiturnya. Tapi Ada Kami belum bisa diwawancarai. Kami pun menelpon customer service Ada Kami. Kami coba untuk melakukan konfirmasi ke pihak Ada Kami. Oke, kami akan coba langsung untuk menelpon ke kontak yang tertera di platform Instagram mereka. Selamat sore teman kami, dengan Ren bisa dibantu? Ya, selamat sore Mas. Mas, saya Tata Mas dari Kompas TV. Baik Ibu, Ya. silakan. Sebenarnya saya cuma mau konfirmasi Mas tentang untuk sistem penagihan hutang yang dilakukan dari pihak Ada Kami, entah itu apa yang melalui pihak ketiga ataupun langsung dari pihak Ada Kami sebagai platform pinjolnya, itu apakah memang dibenarkan ada untuk cara-cara yang kasar atau kata-kata ancaman, mengintimidasi seperti itu? Jadi untuk perihal informasi mengenai penagihan di luar dari SOP perusahaan, tentunya kami akan melakukan penindakan tegas apabila ditemukan informasi-informasi yang valid mengenai penagihan di luar dari SOP yang berlaku. Oke, berarti tetap ada penindakan tegas ya Mas ya dari pihak Ada Kaminya langsung ya? Tapi Bu, Kemudian kalau misalnya ini kan pelanggaran yang dilakukan oleh entah itu pihak ketiga ataupun langsung dari Ada Kami, berarti kami bisa laporkan langsung aja gitu Mas. Sanksinya kira-kira apa Mas yang diberikan kepada yang melanggar ini Mas? untuk perihal penagihan dilakukan di luar dari SOP perusahaan, itu bisa juga untuk terkait dengan sanksinya akan dilakukan pemecatan. Ancaman debt kolektor pinjol juga pernah dialami Didi Mulyadi, pensiunan kepala sekolah dasar di Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Didi mengaku berhutang pada pinjol sekitar 3 tahun lalu saat kondisi keuangan rumah tangganya tidak stabil. Merasa gampang mendapat pinjaman uang, Didi berhutang pada beberapa pinjol, mulai dari pinjol berizin hingga pinjol tak berizin atau ilegal. Awalnya iseng-iseng aja coba gitu kan, bisa gitu kan, nanti kan dengan jarak waktu sekitar 1 bulan bisa saya tutupin gitu kan. Nah kalau memang 1 bulan tuh ada uang ya saya tutupin langsung. Nah, kan kadang-kadangnya pas 1 bulan tuh nggak ada uang, ya ada telat. Didi pun berulang kali mendapat telepon dari debt collector. Di antaranya para penagih hutang tersebut ada yang kerap memaki dengan kata-kata kasar. Padahal ia telah menjelaskan persoalannya. Bahkan salah satu penagih hutang menyebarkan tagihan cicilan Didi ke teman-teman kantornya. Akhirnya kan ditagih nih. Nah, kalau yang pinjol ada OJK itu nagihnya cuma lewat telepon mengabarkan, Pak ini sudah telat waktunya, cepat dibayar kan gitu kan. Tapi yang ilegal dengan maki-maki yang kasar, ngomongannya itu kasar-kasar aja gitu. Itu sampai bahkan kalau yang ilegal ini nge-share semua kontak-kontak saya dihubungi tuh di WA semua tuh, baik teman-teman, kadang teman seperti teman-teman kantor. Cara intimidasi kerap dilakukan oknum debt kolektor pinjol berizin. Lantas, bagaimana aturan penagihan hutang debitur pinjol? Karena kita setiap hari itu nge-push bisa sampai 300-400 orang Kak via broadcast.
Kemudahan yang ditawarkan pinjaman online mendorong masyarakat banyak memanfaatkan jasa pinjol. Jadi masalah saat debitur berutang demi gaya hidup konsumtif tanpa mengukur kemampuan diri. Akibatnya, cicilan terlambat bahkan mandek alias gagal bayar. Nah, memang ada kecenderungan sekarang data yang kita peroleh tujuannya itu bergeser dari produktif menjadi konsumtif. Lah ini yang kita harus cegah juga. Jangan kemudian mudah untuk meminjam, giliran bayar males, kemudian teriak-teriak lewat media sosial. Teriaklah lewat OJK. Saat debitur terlambat membayar cicilan, pihak penyedia pinjol melakukan penagihan. Ini bisa dilakukan sendiri oleh penyedia pinjol atau menggunakan jasa debt collector. Masalah muncul saat debt collector menggunakan cara-cara penagihan di luar aturan, seperti mengintimidasi, menggunakan kata-kata kasar, mengancam, hingga meneror. Debitur pun resah. Di antara mereka ada yang mengalami tekanan batin, seperti yang dialami Didi Mulyadi. Hampir tiap hari ia mendapat caci maki dari debt collector. Telepon masuk itu satu hari bisa sampai 10, Mbak. Dari pagi sampai malam itu telepon bunyi terus itu. Pagi melek mata, telepon, wah nggak ada namanya pasti nagih nih ya kan. Sampai malam mau tidur itu masih telepon. Bahasanya kasar-kasar aja gitu. Yang makin membuat Didi tertekan, debt collector juga menelpon kantornya, teman-teman kerja dan keluarganya untuk menagih hutang. Telepon ke sekolah, Pak? Telepon ke sekolah. Jadi Apa, Pak, yang waktu itu di sekolah? ya kan guru-guru yang di sekolah tahu. Semua kontak-kontak saya tuh dihubungi tuh. Teman-teman kantor, teman-teman di rumah itu bilang, "Pak, itu ada yang WA saya," bilang gitu. "Nagih Bapak," katanya. Didi merasa dipermalukan di depan keluarga dan teman-temannya. Itulah yang bikin saya tombol. Jadi saya tuh nggak bisa buka HP bebas gitu kan. HP bunyi, tagihan gitu kan ya. Itu yang bikin saya nggak enak gitu teman-teman gitu ya. Ditelepon dulu gitu kan. Gitu. Ya memang sih utang itu ya kewajiban kita ya untuk bayar. Tapi pada saat belum ada ya saya pikir nggak usah terlalu kejam lah nagihnya gitu. Sementara itu, YN juga sempat tertekan oleh ulah debt collector pinjol. Lantaran mereka menagih hutang dengan mengancamnya melalui media sosial. Sebenarnya sih yang paling bikin trauma itu yaitu tadi ya gitu. Maksudnya sampai dia kok segitu berani gitu loh sampai ke ranah privasi kita sebagai nasabah itu kok sebegitunya gitu loh, sampai berani banget kayak ke sosial media kita di-tag, terus mereka bikin akun palsu. Baik YN maupun Didi mengeluhkan perusahaan pinjol resmi tempat mereka berutang tidak memberikan informasi jelas tentang tata cara penagihan saat mereka mengajukan pinjaman. Nggak ada sih kesepakatan awal tuh nggak ada kata-kata itu ya, cuma Apa ada yang ada di kesepakatan awal? ya pokoknya kalau bayar tepat waktu akan dinaikkan limitnya gitu aja. Beberapa waktu lalu kami bertemu Awe, mantan debt collector pinjaman online. Awe yang pernah bekerja pada pinjol ilegal dan pinjol resmi mengaku menagih dengan cara kasar ia lakukan jika debitur tak meresponnya dengan baik. Emang Desa nih sering nagihnya dengan cara kasar gitu? Tergantung nggak. Kalau emang nasabahnya awal responnya baik, kita pun baik. Cuma kalau emang dia menantang, lebih kayak lo mau samperin aja. Jika debitur mengajukannya, ia akan menelpon teman-teman dan keluarga si debitur. Melalui aplikasi khusus, Awe dapat mengetahui nomor-nomor kontak yang ada di ponsel debitur. Kalau soal data, setiap harinya itu kita data dikirim lewat Dingtok, Kak. Itu dia aplikasi orang Cina gitu ya. Jadi setiap laporan, setiap data itu kita dapat dari situ. Kalian bisa lebih ke email sih ya. Email HP apa, dia pakai HP apa, adanya di mana kelihatan. Awe sadar yang dilakukannya merupakan pelanggaran. Namun ia terpaksa melakukannya untuk mencapai target penagihan dari perusahaan yang menyewa jasanya. Tiap hari, karena kita setiap hari itu nge-push bisa sampai 300-400 orang Kak via broadcast, via chat WA. Berdasarkan tata cara penagihan hutang dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama atau AFPI,
perusahaan pinjol dapat melakukan penagihan sendiri atau menggunakan jasa pihak ketiga yang akan menunjuk debt collector. Jika menagih secara langsung, perusahaan pinjol wajib menjelaskan prosedur penyelesaian kalau debitur gagal bayar. Penagih harus memiliki sertifikat dari AFPI atau OJK. Perusahaan pinjol tidak boleh menagih kepada nasabah secara langsung jika debitur menunggak lebih dari 90 hari. Cara menagih dilarang menggunakan cara kekerasan, intimidasi, dan merendahkan kehormatan debitur. Jika menggunakan jasa pihak ketiga, perusahaan pinjol harus menggunakan pihak ketiga tersertifikasi AFPI. Para penagih dari pihak ketiga juga harus tersertifikasi serta tidak masuk daftar hitam OJK dan AFPI. Lantas, apa sanksi jika penagih utang berperilaku di luar aturan? Dan kita akan kenakan sanksi yang cukup berat apabila berulang-ulang melakukan hal-hal yang seperti itu. Cara-cara penagihan hutang yang dilakukan debt collector dengan meneror dan mengancam debitur terus terjadi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengancam akan mencabut izin penyelenggara pinjol resmi yang memperkerjakan para penagih hutang yang melanggar aturan. Perilaku petugas penagihan, ya, atau bahkan pinjolnya itu sendiri yang melakukan dengan cara-cara yang tidak benar menurut ketentuan yang berlaku, tentu kita akan kita akan periksa perusahaan pinjaman online tersebut dan kita akan kenakan sanksi yang cukup berat apabila berulang-ulang melakukan hal-hal yang seperti itu. Setelah kita dalami ternyata pinjamnya legal, pinjaman online yang berizin dari OJK itu kita cabut izinnya. Perjanjian hutang piutang merupakan perkara perdata, namun bisa menjadi perkara pidana jika debt collector melakukan tindak kekerasan dan ancaman. Debitur bisa melapor ke polisi. Kalau kemudian dilakukan oleh debt collector secara perorangan, maka si debitur ini bisa melaporkan ke polisi bahwa dia sudah melakukan tindak pidana, umpamanya perampasan aset atau pengancaman gitu ya, atau cara-cara lain yang menekan si debitur. Jika Anda mendapat teror dari debt collector, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Di antaranya Anda bisa meminta debt collector menunjukkan surat tugas penagihan dari pinjol resmi. Jadi pertama memang mereka harus punya bukti bahwa mereka adalah petugas penagihan yang dipekerjakan oleh perusahaan fintech, peer-to-peer lending itu atau pinjol yang berizin dari OJK itu. Dia bawa surat, bawa bukti-bukti bahwa si borrower ini juga wan prestasi, ya kan? Istilahnya kreditnya macet lah pakai bahasa yang paling gampang, ya kan? Kemudian bahwa dia juga punya sertifikat bahwa dia itu petugas penagihan yang benar, gitu ya. Dan bagi masyarakat yang mengalami intimidasi, perlakuan kasar dan ancaman dari debt collector pinjol, segera melapor ke saluran aduan OJK dengan menyertakan bukti. Melalui kanal pengaduan, baik telepon 157 maupun WhatsApp ke 081 157 157 157 maupun lewat APPK, itu adalah tentang perilaku petugas penagihan atau yang dikenal luas sebagai debt collector. Kita melakukan verifikasi, kita si yang bersangkutan kita lakukan berita acara pemeriksaan, kita juga panggil yang dilaporkan. Sementara itu, penyelenggara pinjol harus memberikan info detail terkait hak dan kewajiban debitur saat pertama kali mengajukan pinjaman. Di saat bersamaan, calon debitur pun wajib membaca aturan yang dibuat pihak pinjol agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Harus menjelaskan sedetail-detailnya yang namanya hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban dari PUJK maupun hak dan kewajiban dari masyarakat yang mau melakukan pinjaman. Ini yang harus dibaca dan mereka harus memberikannya ringkasan informasi produk. Di setiap kontrak apapun itu wajib dibaca dengan baik, resikonya dan sebagainya. Ini penting sekali
untuk supaya masyarakat itu paham betul resiko apabila dia tidak membaca kontrak. Saudara, jika Anda benar-benar membutuhkan pinjaman online, pastikan Anda meminjamnya dari aplikasi legal yang terdaftar di OJK. Dan sebelum Anda meminjam uang, pastikan kemampuan bayar Anda dan jangan pernah menunggak cicilan. Dan kenali modus kejahatan di sekitar Anda agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Dan pastikan Anda terus menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya untuk mengikuti perkembangan pemilu 2024. Saya Toto Nova Siliana, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Gagal bayar ini bukan berarti kita pure benar-benar nggak mau bayar gitu. Tolong dikasih waktu gitu.